Universitas Diponegoro merupakan salah satu perguruan tinggi negeri yang bertempat di kota Semarang. Universitas Diponegoro atau biasa disebut Undip terus bergerak menjadi universitas terbaik di Indonesia. Undip memiliki 11 fakultas dan 2 sekolah, di mana kampus utama Undip berada di Tembalang dan kampus utama lainnya berada di Peleburan. Undip menghasilkan puluhan ribu lulusan berkualitas dengan nilai-nilai perjuangan Pangeran Diponegoro, yaitu jujur, berani, adil, dan peduli. Undip terus menghasilkan lulusan yang unggul di tingkat nasional dan internasional, serta berkontribusi dalam pengembangan di berbagai bidang. Kuliah Kerja Nyata atau KKN merupakan salah satu mata kuliah wajib yang dilaksanakan oleh mahasiswa, di mana KKN merupakan bentuk kegiatan pengabdian masyarakat oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu. KKN yang saya ikuti pada tahun ini merupakan KKN tematik yang diselenggarakan oleh Undip dan berkolaborasi bersama UNICEF. KKN tematik ini mengusung tema sinergisitas antara akademisi dan pemerintah dalam mendukung pencapaian SDGs melalui percepatan vaksinasi serta pencegahan penularan COVID-19 di Provinsi Jawa Tengah. Perkenalkan, nama saya Prisa Rizky Wulandari dari Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro. Pada semester ini, saya mengikuti kegiatan KKN tematik yang dilaksanakan di Desa Hadiwarno, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah. Sebelum berangkat melaksanakan kegiatan KKN, saya selalu menyiapkan masker cadangan dan hand sanitizer sebagai langkah pencegah penularan virus COVID-19. Desa Hadiwarno terletak di Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus. Secara administratif, jumlah penduduk Desa Hadiwarno mencapai 4.700 jiwa. Sebagian besar masyarakat Desa Hadiwarno bermata pencaharian sebagai petani dan buruh pabrik. Salah satu potensi yang dimiliki oleh Desa Hadiwarno yaitu mempunyai wilayah persawahan yang cukup subur dan luas. Karena letak wilayah Desa Hadiwarno yang cukup strategis untuk lahan persawahan, menjadikan hasil tanam di Desa Hadiwarno cukup melimpah. Selain itu, Desa Hadiwarno juga memiliki bangunan sejarah yaitu berupa masjid. Masjid Wali Baitul Aziz merupakan salah satu situs cagar budaya yang menjadi sebuah bukti akan perjalanan dakwah Wali Songo dalam mensyiarkan agama Islam di Pulau Jawa. Menurut cerita warga setempat, masjid tersebut dibangun oleh seorang wali. Hal ini terlihat dari Trisula Naga yang terukir di gapura Masjid Baitul Aziz, di mana Tri berarti 3, Sula berarti 6, dan Naga berarti 8, atau yang dapat diartikan sebagai tahun 836 Hijriah dalam kalender Islam. Karena sudah dinyatakan sebagai situs cagar budaya, Masjid Baitul Aziz dapat dikunjungi untuk beribadah dan wisata religi. Di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, terpantau masih banyak warga Desa Hadiwarno yang belum melaksanakan vaksinasi. Salah satu penyebab warga enggan melaksanakan vaksinasi adalah masih adanya rasa takut dan khawatir terhadap gejala yang ditimbulkan setelah melakukan vaksinasi. Biasanya, terdapat beberapa orang yang mengalami gejala yang disebut KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi, dari yang ringan hingga sedang. Penanganan terhadap gejala KIPI yang perlu dipahami oleh warga agar tidak menimbulkan rasa takut dan khawatir, perlu untuk dibuat sajian informasi yang menarik dan mudah dipahami oleh warga. Pasca penurunan kasus COVID-19, pemerintah daerah mulai menerapkan kegiatan pembelajaran tatap muka atau PTM. Desa Hadiwarno sudah dinyatakan berada dalam zona aman sehingga kegiatan PTM dapat mulai dilaksanakan. Program 3M perlu diterapkan kepada warga masyarakat untuk mengurangi dan memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Namun, masyarakat masih belum memiliki kesadaran yang baik untuk menerapkan program 3M karena merasa tidak diawasi. Program pemantauan 3M ini bertujuan untuk memantau dan menilai kepatuhan masyarakat, dan hasilnya akan menjadi bahan evaluasi untuk memperketat protokol kesehatan. Imunisasi merupakan program yang wajib dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia untuk meningkatkan imunitas tubuh dan menghindari dari serangan penyakit menular yang berakibat fatal. Salah satu imunisasi yang wajib dilaksanakan adalah imunisasi Baduta atau imunisasi anak di bawah 2 tahun. Program pendataan imunisasi Baduta ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan imunisasi di Desa Hadiwarno. Kegiatan vaksinasi yang diselenggarakan oleh pihak Desa Hadiwarno dilaksanakan pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021. Para warga mengantri dengan tertib dan teratur untuk mendapatkan vaksinasi.
Pada kesempatan ini, saya membantu perangkat desa untuk melakukan screening data dan membantu pihak Puskesmas Mejobo untuk mencetak kartu vaksinasi bagi warga. Selain itu, saya juga melakukan sosialisasi terkait KIPI serta membagikan masker dan brosur terkait penanganan KIPI kepada warga desa. Jadi, sembari menunggu untuk divaksinasi, warga dapat membaca dan mempelajari tentang penanganan gejala KIPI. Dalam rangka pencegahan penularan virus COVID-19 di lingkungan sekolah, pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021, saya melakukan sosialisasi kepada para siswa SD 2 Adiwarno terkait adaptasi kebiasaan baru, di mana kita diwajibkan untuk mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta menjaga jarak aman. Selain itu, saya juga mengajari etika batuk dan bersin agar tidak menularkan virus dan bakteri kepada orang lain, serta mengajari para siswa praktik cuci tangan yang baik dan benar. Para siswa terlihat antusias dalam mengikuti rangkaian kegiatan ini. Program pemantauan 3M yang disediakan oleh UNICEF berupa pengamatan yang dilakukan setiap hari dengan memantau dan melaporkan kepatuhan 3M di sekolah dan tempat umum yang dikirimkan melalui media WhatsApp. Dalam pemantauan tersebut, saya seringkali melihat masyarakat yang masih abai dengan protokol kesehatan, seperti kurangnya kesadaran masyarakat untuk memakai masker dengan baik dan benar, serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk mencuci tangan sebelum masuk minimarket, untuk berbelanja atau sebelum menjalankan aktivitas di dalam ruangan. Dari pengamatan ini, diperlukan evaluasi dan kebijakan lebih lanjut untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjalankan protokol kesehatan. Untuk kegiatan posyandu, masyarakat sudah memiliki kesadaran untuk memberikan imunisasi pada anak bayi dan balita. Pada tanggal 11 November 2021, saya membantu pelaksanaan posyandu di Balai Desa Hadiwarno. Dalam kegiatan ini, selain membantu pelaksanaan kegiatan, saya juga melakukan pendataan terkait kelengkapan imunisasi pada anak di bawah 2 tahun. Adanya program KKN tematik ini, masyarakat menjadi cukup terbantu pada saat melaksanakan vaksinasi di balai desa karena mahasiswa dengan sabar menjelaskan alur persyaratan untuk vaksinasi. Kemudian masyarakat juga menjadi lebih tahu terkait penanganan gejala KIPI karena diberi selebaran brosur tentang penanganan KIPI beserta masker oleh mahasiswa KKN. Harapannya masyarakat lebih mentaati protokol kesehatan agar dapat memutus rantai penyebaran COVID-19 dengan cepat dan tidak ada lagi masyarakat yang khawatir untuk melakukan vaksinasi karena takut akan gejala pasca vaksinasi. Terima kasih kepada Mbak Aprisa Rizky Wulandari yang telah KKN di Desa Adiwarno, kemudian mengambil sampel di SD 2 Adiwarno, yaitu sosialisasi tentang bagaimana pengendalian COVID-19
Dalam hal ini bagaimana anak cara mencuci tangan sesuai dengan aturan yang baik. Dalam hal ini objek yang diambil adalah kelas 6 di SD 2 Diwarno ini. Alhamdulillah setelah saya melihat secara langsung, mendampingi kepada Mbak Aprisa Rizky Wulandari, alhamdulillah terima kasih sekali kepada Mbak Aprisa bahwa di dalam rangka menanggulangi COVID-19 ini yang diambil adalah bagaimana cara mencuci tangan. Itu sudah sesuai dengan kondisi dan situasi di SD kami. Di dalam rangka kami ikut andil bagian daripada pemerintah untuk menanggulangi daripada COVID-19 ini, sehingga judul yang diambil mencuci tangan dengan benar. Alhamdulillah terima kasih, sehingga dapat memberikan kontribusi pada anak-anak untuk lebih memperkuat diri, untuk menjaga diri di dalam rangka menghindari penyebaran COVID-19, yaitu mencuci tangan, kemudian memakai masker dan sebagainya. Kemarin sudah saya mengikuti secara langsung sosialisasi kemudian praktek yang sudah dilaksanakan di SD 2 kami. Harapan kami anak-anak betul-betul bisa lebih memacu di dalam menjaga diri teman-temannya di dalam rangka untuk menghindari wabah penyakit atau COVID-19 ini.